Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Saraswati, calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2, 1 yaitu pembelajaran untuk kebutuhan murid. Pendahuluan. Saya Ratih Saraswati, JER, M.Pd, calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini saya ingin menuliskan jurnal refleksi dwi mingguan saya di modul 2, 1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi dwi mingguan ini, saya menggunakan 4 F yaitu facts, feelings, findings, future, dan facts, peristiwa. Pembelajaran modul 2, 1 dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan pretest. Pada awal modul 2, 1 di bagian mulai dari diri saya membuat refleksi diri kondisi kelas yang saya ajar saat ini. Saya diminta menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram Freyr berterisias yang saya pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Ibu Santi Sulistiawati selaku fasilitator dan Lucia M. Ashti selaku pengajar praktik. Saya bersama rekan CGP yakni Pak Salmi, Pak Aditya, Bu Widiani menganalisis kasus SMK di mana dapat menyimpulkan bahwa tokoh Pak Ceta sebagai guru SMK melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam demonstrasi kontekstual, saya membuat RPP, modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Dari beberapa mata pelajaran yang saya ampuh, saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia, menyusun koneksi antar materi. Saya menemukan semua materi yang telah dipelajari dari modul 1, 1 sampai 2, 1 sangat berkaitan dengan keberpihakan proses pendidikan kepada murid. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi kelas 12 dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 54 Jakarta Pusat. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2, 1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini, saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan mempelajari ini, saya konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, 1999-14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar adalah mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Adapun strategi diferensiasi ada 3, yaitu: pertama adalah diferensiasi konten, kedua adalah diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Lalu pada diferensiasi proses,
Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten pada diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan tes diagnostik baik menggunakan aplikasi Aku Pintar dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah saya.